Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edukasi Peternakan Bara PS. Kali ini kita akan membahas tentang ternak ayam petelur untuk pemula. Jadi ini khusus untuk yang pemula ya, baik yang baru mulai maupun yang baru mau mulai usaha ternak ayam petelur. Jadi mulai dari nanti dasar-dasarnya ya tentang bisnis dan juga tentang bisnis ayam petelur. Nanti juga secara teknis juga akan dibahas, tapi untuk hal-hal yang masih sifatnya masih yang dasar-dasar. Nanti untuk yang lebih lanjutnya bisa disimak di artikel lain yang lebih detail. Nah, sekarang kita akan membahas tentang memulai usaha ayam petelur. Jadi pada prinsipnya kita mau memilih untuk bekerja maupun memilih untuk berwirausaha itu sama baiknya. Jadi bekerja ya baik, berwirausaha juga baik. Kita hanya akan menyesuaikan dengan pilihan kita ataupun passion yang kita miliki. Apakah passion kita itu di wirausaha ataukah passion kita di bekerja. Jadi itu sama baiknya. Nah, sekarang kalau kita memilih untuk berwirausaha, kalau kita memilih untuk berbisnis, kita harus siap dengan semua ketidakpastian. Harus siap dengan semua hal-hal yang mungkin terjadi. Bisa itu kemungkinan yang bagus maupun kemungkinan yang jelek. Jadi kalau misalnya di matematikanya orang bisnis itu 1 tambah 1 belum tentu 2. 1 tambah 1 itu seringnya 2, tapi kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 0, kadang-kadang 1, bahkan kadang minus. Itulah matematika bisnis seperti itu. Jadi nggak bisa 1 tambah 1 pasti 2, itu belum tentu. Apapun yang kita lakukan belum tentu hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang di bawahnya, kadang di atasnya, itu semua kemungkinan sangat mungkin terjadi. Makanya di situ harus ada kesiapan mental dari kita. Modal kita itu nggak hanya uang ya. Modal itu nggak melulu diasumsikan dengan uang, tapi banyak hal-hal lain yang juga sangat penting untuk sebagai modal kita berwirausaha secara umum seperti itu. Selain di peternakan, saya juga punya beberapa bisnis di luar peternakan, dan itu tidak ada satupun yang bisnis itu selalu mudah, itu nggak ada yang seperti itu. Yang sepanjang tahun pasti mudah, sepanjang tahun pasti untung, sepanjang tahun pasti flat enak terus, itu nggak ada. Itu dalam sepanjang tahun pasti ada dinamikanya. Masing-masing bisnis punya kendala masing-masing. Jadi jangan berharap kalau kita mau bisnis berharap 1 tambah 1 pasti 2 dan bisnisnya itu pasti mudah. Jangan berharap seperti itu, karena pada kenyataannya bisnis itu tidak sesimpel itu, termasuk juga bisnis peternakan ayam petelur. Jadi saya bukan menakut-nakuti ya, saya juga tidak menakut-nakuti, tapi juga tidak memberi angin surga yang tapi itu palsu ya. Jadi bisnis ya seperti itu, bisnis itu nggak gampang, bisnis itu susah, tapi bisnis juga bisa dipelajari gimana caranya biar kita bisa sukses dalam berbisnis. Misalnya ada pertanyaan, apakah bisnis peternakan ayam petelur itu menguntungkan? Kalau pertanyaan seperti itu, jawaban saya bisnis peternakan itu menguntungkan, tapi tidak se-wow yang misalnya teman-teman menyimak dari konten-konten video yang lain, itu sebenarnya nggak se-wow itu. Bisnis peternakan menarik, tapi tidak wow seperti itu. Jadi misalnya kadang-kadang mereka mengulas pada saat harganya baik, produktivitas baik, harganya baik, itu memang keuntungannya sangat luar biasa. Tapi pada kenyataannya dalam 1 tahun pemeliharaan atau 1 periode pemeliharaan selama 2 tahun itu kita pasti akan ketemu sama di mana produksinya kadang bermasalah, di mana kadang harga telur itu naik sangat tinggi, kadang turun sangat rendah. Jadi fluktuasi harganya itu sangat berpengaruh terhadap keuntungan kita. Nah, misalnya kalau kita ngitungnya pas lagi produksinya bagus, harganya pas bagus, harga pakan pas murah, itu keuntungannya luar biasa. Tapi nggak selamanya seperti itu. Kadang-kadang itu ketemu dengan harga telur yang lagi sangat rendah. Misalnya kayak sekarang ya, ini di bulan September ini kalau orang Jawa itu ada suro ya. Suro dan sapar itu biasanya harganya itu pahit. Kalau orang Jawa bilang pahit cekek. Ya kalau sekarang ini lagi pahit cekek. Pahit cekek itu kalau bahasa Indonesia ya pahit yang sangat pahit, itu pahit cekek ya. Jadi di mana harga pakan pas lagi sangat mahal, jagung mahal, telur pas sangat murah. Nah itu kalau kita ngitungnya pas lagi musim-musim seperti ini, itu peternakan ayam petelur sangat tidak menguntungkan. Tapi kalau kita ngitungnya pas lagi manis-manisnya,
itu peternakan ayam petelur itu sangat menguntungkan, keuntungannya sangat wow. Padahal dalam satu kali periode pemeliharaan itu kita akan ketemu semua, sama yang sangat menguntungkan, sangat tidak menguntungkan, biasa-biasa saja, agak sedikit menguntungkan, agak sedikit manis, atau pas manis, atau pas pahit, atau pas sangat pahit, itu kita akan ketemu semua. Nah itu kalau dihitung rata di flatnya itu ya kita menguntungkan tapi tidak wow, dan juga tidak merugikan. Kira-kira seperti itu ya. Kandang yang model seperti ini, artinya tiangnya dan bawahnya pakai cor, dalamnya pakai bambu, dan lantainya pakai galvanis, lalu atasnya pakai baja ringan seperti ini. Ini biayanya kurang lebih per ekor ketemu sekitar 60 sampai 65 ribu. Ini untuk harga hari ini ya, tahun 2021. Mungkin tahun depan atau tahun kemarin harganya lain. Ini dengan asumsi semuanya beli ya. Seperti ini, kandangnya bawahnya sama tiang bawahnya itu pakai cor, atasnya pakai glugu atau kayu. Glugu itu kayu dari pohon kelapa ya. Terus bawahnya, dalamnya full pakainya bambu. Tempat pakan, tempat minum pakai pralon. Ini ketemu harga sekitar 45.000 per ekor. Harga sekarang ya. Tipsnya kita bisa pakai kandang model lemari seperti ini. Kandang model lemari. Mungkin untuk secara biaya lebih irit ya. Biasanya kalau beli itu per set harganya sekitar 400.000. Itu muat sekitar 54 ekor. Jadi untuk 100 ekor kira-kira ya 800.000 untuk kandang baterainya. Nanti tambah pralon untuk tempat pakan dan tempat minum. Nanti per 100 ekor itu kira-kira ketemu harga sekitar 1 jutaan. 1 juta sampai 1.200.000. Itu alternatif buat menghemat biaya untuk skala kecil seperti ini. Terus kalau pertanyaan hasil bisa maksimal apa enggak, semuanya itu tetap bisa hasilnya maksimal. Hanya saja kalau kandangnya, misalnya kandang model seperti ini agak sedikit lebih repot ya. Tapi nggak masalah kalau emang kita fokus di meminimalisir biaya atau anggarannya. Tetap bisa maksimal asal tetap menjaga kebersihan, menjaga sirkulasi udara, dan manajemen yang lain bisa optimal. Itu hasilnya tetap bisa maksimal. Cuman kalau bicara repot ya emang ya karena lebih murah ya pastinya lebih repot, tapi nggak masalah. Lalu biaya ayamnya, kalau ayamnya itu rata-rata untuk hari-hari ini ya, karena pakannya pas mahal dan telur murah, itu per ekor bisa mencapai 95 sampai 100.000. Untuk biaya yang kita keluarkan sampai dengan ayam itu sekitar umur 22 atau 23 minggu lah, sekitar itu. Asumsinya di umur itu ayam itu sudah bisa bertelur 50 sampai 60%, dan hasil penjualan telurnya itu hanya cukup untuk membeli makan dia sendiri. Itu kira-kira ya ketemu harga sekitar 95 sampai 100.000 untuk hari-hari ini. Untuk hari-hari yang normal sebelum-sebelumnya itu kira-kira sebenarnya kisarannya sekitar 85 sampai 90.000 lah untuk sampai dengan dia bisa makan sendiri. Sebelum yang pas lagi pahit-pahitnya ini juga sekitar 95.000 lah, 90 sampai 95. Jadi itu fluktuatif ya. Dan itu tidak bisa dinego. Kalau tadi di kandang itu tidak harus mewah, tapi kalau di urusan ayamnya itu harus dimaksimalkan, kondisi ayam harus sebaik mungkin, pemeliharaannya harus baik, kualitas pakannya harus baik. Nah itu makanya butuh biaya kira-kira sesuai dengan standar kualitas pemeliharaan. Dan
Untuk peternak pemula saya sarankan jangan terlalu banyak pemeliharaan di awal, karena untuk usaha apapun semua ada biaya belajarnya. Misalnya kita punya uang untuk melihara 2.000 atau 3.000, kita tetap memeliharanya maksimal 500 atau 1.000 lah, itu untuk belajar dulu. Kalau kita sudah menguasai cara pemeliharaannya, baru kita nambah di populasi. Dan juga kita sambil menyiapkan pasarnya, telur yang akan kita hasilkan itu mau dijual kemana. Nah itu kalau kita pemeliharaan 500 ekor, 1.000 ekor itu masih bisa untuk mempelajari kita akan jualnya kemana, dan mempelajari bagaimana teknis pemeliharaan. Nah situ nanti mungkin ada error-error, ada hal yang kita belum tahu dan nantinya akan berakibat yang kurang baik di peternakan kita. Nah itu kalau kita memeliharanya tidak terlalu banyak, itu kalau istilahnya jatuh itu tidak terlalu dalam, jadi pas bangkit lagi itu nggak terlalu susah. Tapi kalau misalnya kita punya uang buat 3.000 ekor, langsung masuk 3.000 ekor, itu biaya belajarnya terlalu besar. Nanti kalau pas jatuh terlalu dalam, kita nggak bisa berdiri lagi, susah untuk berdiri lagi. Seperti itu. Jadi saya bukan menyepelekan ya, tapi ya emang semuanya harus ada biaya belajarnya. Makanya populasinya jangan terlalu banyak dulu. Gampang nanti kalau misalnya sudah menguasai, pemasaran sudah jalan, nah itu bisa kita nambah di populasinya. Untuk keuntungannya itu sebenarnya kalau saya hitung-hitung benar-benar ya, sebenarnya rata-rata itu kalau untuk ayam 500 ekor, ini kan kita bicara peternak pemula ya, jadi asumsinya 500 ekor misalnya, itu sebenarnya kalau keuntungan bersihnya itu hanya rata-rata sekitar 2.500.000 sampai 3 juta, kira-kira di angka-angka segitu. Ini kalau ngomong kondisi standar normal ya, kalau ini kan kondisi lagi nggak normal sekarang ya, terlalu pahit kalau sekarang. Jadi kalau misalnya pas lagi harga normal, kondisi normal itu keuntungannya rata-rata 2,5 sampai 3 juta. Kalau dihitung benar-benar sebenarnya keuntungannya cuma segitu. Tapi penghasilannya dia 4 juta, karena yang 1,5 itu dia dapat dari ongkos tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja yang harusnya dibayarkan ke orang lain itu dibayarkan untuk diri sendiri, makanya penghasilannya rata-rata 4 juta. 2,5 dari keuntungan bersih, yang 1,5 dari tenaga kerja.